Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Pak Yusuf. Kita sama-sama akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kita hari ini akan memasuki pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Baik, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku kefahaman. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita selesai membaca doa, silahkan Ananda Soleh dan Solihah buka buku PAI halaman 117. Di halaman 117 kita akan masuki pembelajaran yang ke-13 ya, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. A. Kisah Nabi Muhammad SAW. 1. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, akhlak bangsa Arab rusak. Saat itu, bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Bangsa Arab jahiliyah menyembah berhala, berjudi dan mabuk-mabukan. Mereka sangat kejam. Mereka merampok dan membunuh. Pada saat itu ada peristiwa besar. Abrahah dengan pasukannya menyerang kota Mekah. Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abrahah mengendarai gajah. Allah mengirim burung ababil yang sangat banyak di langit kota Mekah. Burung ababil menjatuhkan batu sehingga menghancurkan pasukan Abrahah. Peristiwa itu disebut tahun gajah. 2. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah peristiwa penyerangan Ka'bah, Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Halaman berikutnya. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Saat Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad SAW berdagang di negeri Syam. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad sakit. Ayah Nabi Muhammad SAW kemudian wafat di Yastrib. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib. Muhammad artinya orang yang terpuji. 3. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada waktu bayi, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Nabi Muhammad SAW disusui Halimah sampai usia 2 tahun. Nabi Muhammad SAW diasuh Halimah selama 4 tahun. Setelah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada ibu Nabi Muhammad SAW. Mulai saat itu Nabi Muhammad SAW berada dalam bimbingan ibu Nabi Muhammad SAW. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya ziarah ke makam ayah Nabi Muhammad SAW di Yastrib. Sepulang dari ziarah di Yastrib, ibu Nabi Muhammad SAW sakit dan kemudian wafat.
Ibu Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Abwa. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh kakeknya selama 2 tahun. Ketika usia Nabi Muhammad SAW hampir 8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW wafat. 4. Masa remaja Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi Rasul. Setelah kakek Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Ketika dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat yang baik. Nabi Muhammad SAW rajin membantu Abu Thalib mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW juga ikut Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Saat itu Nabi Muhammad berusia 12 tahun ketika di Basrah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib bertemu pendeta Bukhairo. Bukhairo adalah pendeta Nasrani. Bukhairo berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad SAW. Menurut Bukhairo, dalam diri Nabi Muhammad SAW ada tanda kenabian. Abu Thalib akhirnya menjaga Nabi Muhammad SAW dengan hati-hati. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Halaman berikutnya. Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad SAW, melebihi sayang Abu Thalib pada anak-anak Abu Thalib. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baik, Ananda Soleh Solihah, di sini ada uji diri 1. Silahkan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab ya di sampingnya. Oke, lanjut yang B. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya contoh yang baik. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang baik, santun, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai orang yang ramah dan jujur. Karena kebaikan dan kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Oke, amatilah gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan sikap meneladani Nabi Muhammad SAW. Pertama, baik kepada teman dan saling menghargai. Kedua, membantu orang yang butuh pertolongan. 3, menyayangi adik dan mengajak adik bermain. Yang keempat, bersikap santun pada orang tua. Berikutnya ada hikmah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Rangkuman. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muttalib. Paman Nabi Muhammad SAW bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah. Baik, berikutnya silakan kerjakan tugas ya. Silakan Ananda Soleh Solihah kerjakan tugas halaman 123 sampai 125. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas, silakan Ananda Soleh Solihah kirim tugasnya ke wali kelasnya masing-masing.
Untuk kelas Abu Bakar dikirim ke Pak Yusuf, untuk kelas Umar dikirim ke Pak Ridho. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.